Silakan apa yang bisa Bapak bantu. Sudah sampai mana skripsinya? Ina, Melani. Bapak kalau Pina kemarin kan baru beres bab 1, sekarang lanjut bab 2. Ini Pak mau menanyakan tentang jurnal internasional. Yang Scopus gitu, yang kayak gitu tuh maksudnya kayak gimana Pak? Jurnal internasional tuh pendefinisiannya beda-beda itu. Jadi ada jurnal internasional, ada jurnal internasional bereputasi, ada jurnal nasional terindeks. Kalau yang disebut jurnal internasional ya jurnal yang menggunakan bahasa PBB. Iya. Kalau emang pengertiannya jurnal internasional, berarti dia menggunakan bahasa Inggris, menggunakan bahasa Arab, menggunakan bahasa Mandarin, bahasa PBB itu apa aja? Berarti itu jurnal internasional. Kalau jurnal internasional yang bereputasi, dia citasinya banyak. Kalau pengertian jurnal internasional yang bereputasi. Karena di jurnal itu ada disebut dengan citasi. Citasi itu pengutipan. Jadi pengutipannya banyak, yang ngutipnya banyak. Misalkan contohnya jurnal Bapak nih. Contohnya ya. Bapak izin share screen. Nah ini contoh jurnal Bapak. Jurnal MAPA yang berjudul Minat Belajar Mahasiswa dengan menggunakan blended learning, udah ada 23 orang yang mengutip. Nah, ini terbitkan 2019. Nah, ini jurnal nasional. Kalau yang ini, karena tidak menggunakan bahasa PBB. Tapi ini maksudnya jurnal nasional yang banyak yang citasinya jadi terindeks dan bereputasi. Gitu. Nah, kalau ini, nih misalkan, ya ini Bapak terbitkan. Nah, misalkan jurnal PICS nih Bapak kemarin menerbitkan jurnal PICS. Ini jurnal nasional karena dia menggunakan bahasa Inggris. Halo, bisa terdengar suara Bapak? Bisa Pak. Sedikit gangguan. Bapaknya jaringannya kecapean. Laptopnya dari jam 7 belum dimatikan. Nah, ini jurnal internasional ini. Nah, karena dia menggunakan bahasa PBB. Nah, gitu. Nah, kalau Scopus dia pengindeks. Pengindeks kan banyak, ada Google Scholar, ada Scopus, gitu. Nah, kalau ciri dia terindeks Scopus, nah misalkan yang punya Bapak yang terindeks Scopus itu yang mana ya? Nah, yang ini. Nah, yang ini terindeks Scopus.
ini Tinex Scopus. Caranya cari di Skimago JR. Jurnal-jurnal yang Tinex Scopus. Caranya gini kalau ingin cari jurnal Tinex Scopus. Nah, ini jurnal Bapak yang Tinex Scopus. Seperti itu. Terbit di IOP, judulnya ini, penulisnya ini, artikelnya ini. Nah, jurnal juga ada dua jenis. Dia ada yang open access, yang bisa diakses semua orang. Ada yang close access dia. Dia harus berbayar. Gitu. Kalau Bapak ini open access. Jadi siapapun boleh mendownload. Seperti itu. Ada yang close access, ada yang mesti berbayar. Jadi kalau mau unduh, jadi kan bisa download nih. Bisa di-download si artikel PDF ini. Seperti itu. Bisa di-download secara langsung. Jadi kalau open access bisa di-download. Nah, kalau yang closed access, author harus membayar. Harus membayar ke penerbit, kayak beli buku aja. Kayak beli buku harus membayar. Biasanya kalau jurnal luar negeri dia harus menggunakan kartu kredit biasanya. Seperti itu. Kalau yang berbayar. Nah, ini atau artikel Bapak yang terindeks Scopus. Ini open access. Semua orang bisa mendownload dengan bebas. Seperti itu. Jadi ciri-cirinya jurnal yang terindeks Scopus tuh yang ini Pak. Yang gimana? Nah, itu belum Bapak bahas. Soalnya bingung Pak, nggak paham. Belum bingung. Nggak bingung, cuma belum sampai aja pengetahuannya. Nah, kalau teman-teman ingin melihat jurnal-jurnal yang terindeks Scopus, bisa klik Skimago JR. Nah, ini saya skin ya. Nggak ada yang bingung di dunia ini. Ada juga yang kita belum sampai ilmunya. Nah, kalau teman-teman ingin mengetahui jurnal-jurnal yang Tinex Scopus, teman-teman tinggal cek aja di sini, di Skimago JE. Bapak kirim ya ke grup. Nah, misalkan jurnal apa yang mau dicari? Action. Tinggal search. Nah, ini jurnal-jurnal yang terindeks Scopus. Semua websitenya ada, identitasnya ada. Misalkan mau klik ini, silakan. Ini jurnal yang ini. Websitenya tinggal dicari aja sesuai dengan kebutuhan. Nah, yang negara penerbitnya United States, Amerika, SSN-nya ini websitenya, silakan dikunjungi. Nanti cari ini tipe open access atau closed access. Kalau open access berarti artikelnya bisa di-download secara gratis. Kalau closed access berarti teman-teman harus membayar. Seperti itu. Misalkan menuju ininya. Misalkan mau menuju ke jurnalnya, tinggal diklik aja. Nah, ini websitenya. Ini websitenya. Teman-teman download. Kebutuhannya apa.
Bapak sarankan yang open access aja. Ya, tidak berbayar di jurnalnya. Seperti itu. Memang ya kayak gini mah harus dicoba. Tidak bisanya melihat, harus dicoba. Teman-teman silakan berkunjung ke Skimago JR, jurnal apa yang mau dicari, misalkan jurnal pendidikan, education, berarti kata kuncinya education. Nah, nanti si Skimago nanti akan mengklasifikasikan jurnal berdasarkan kebutuhan. Misalkan mau tentang matematik, ya udah tinggal klik aja kata kuncinya. Di bahasa Inggris, jangan bahasa Indonesia. Jadi itu pentingnya kita mempelajari bahasa PBB. Tinggal diklik aja di sini, betulnya apa. Banyak nanti education. Tinggal diklik. Itu mungkin yang bisa Bapak bantu. Bagaimana mencari jurnal internasional terindeks Scopus. Scopus itu pengindeks. Pengindeks itu adalah yang mendata. Pengindeks itu. Yang mendata jurnal-jurnal. Scopus itu perusahaannya. Perusahaan Google Scholar. Kalau di Indonesia mah Sinta. Kalau di Indonesia mah. Kalau di Indonesia mah Sinta. Kalau di luar negeri mah yang kelas internasional ada Scopus, ada Elsevier, indeksnya itu banyak. Seperti itu tuh yang bisa Bapak bantu. Coba aja. Coba cara itu, nanti kalau teman-teman sudah mencoba, nanti kepusingannya hilang. Iya Pak, sudah paham. Makasih Bapak. Ya, silakan. Ada yang mau tanya lagi? Ada waktu setelah jam setengah. Pokoknya sampai maghrib bubar aja. Ada lagi? Silakan. Ayo, kenapa di grup pengen bimbingan tapi udah bimbingan diam aja. Bapak Pino mau nanya lagi boleh nggak? Boleh, silakan. Gunakan semaksimal mungkin waktunya, mumpung Bapak bisa menemani. Silakan. Iya. Bapak kan Pina tuh disuruh nyari langkah-langkah media video animasi sama sintak ya. Waktu itu udah bilang ke Bapak. Kata Bapak, coba koordinasi ke dosen pembimbing 1. Nah, katanya kalau media tuh kan nggak ada sintak ya Pak. Jadi harus bikin sendiri kalau nggak ada. Itu gimana Pak? Nggak apa-apa gitu kalau bikin sendiri. Langkah-langkah media gimana maksudnya? Kan di bab 1 itu di landasan teori ada gimana ini Mas? Ada poin langkah-langkah penggunaan media video animasi sama poin sintak media pembelajaran video animasi. Itu terus kata Pak Des harus dicari. Pembelajaran gimana? Nggak paham. Kenapa media ada langkah-langkah? Poin sintak gimana? Sintak langkah-langkah. Iya makanya waktu kan kepada Is bilangnya Bapak kalau media mah nggak punya sintak sama langkah-langkah. Penggunaannya mah ada, penggunaannya. Harus ada, katanya gitu. Maksudnya penggunaannya mungkin, kalau penggunaannya mah ada. Misalkan penggunaan media animasi, searching aja di Google itu gampang. Jadi kalau misalkan langkah-langkah media animasi apa yang dibutuhkan? Model butuhnya apa? PJBL atau PBL gitu boleh Pak?
Sok butuhnya apa? Bapak bantuin cari. Sok. Eh, Apa? Sok. langkah-langkah itu, Pak, langkah-langkah pembelajaran video animasi, media video animasi. Langkah-langkah penggunaan ada juga, bukan Penggunaan pembelajaran. berarti. Langkah-langkah penggunaan video animasi. Ini ada 8 penerapan media video animasi. Iya, Pak, tapi harus nyari 13 sumber. Kalau Cari 6 aja juga. usaha tuh. Kalau langkah sih mudah sih ya, Pak ya, nyarinya masih ada. Cuman sintak Apalagi Pak yang kesulitannya nih banyak nih. Kayaknya kurang mencari kayaknya ya, Vina itu ya. Bapak udah Apa perlu berapa, Sob? 13, Pak. Ini 1, nih, 2, Udah ada 3, udah ada 6. 4. Cara menggunakan, nah lebih ini mah di 11 mah yakin. Kalau sintak itu gimana, Bapak? Langkah-langkah teh sintak. Beda, Bapak. Sama. Langkah-langkah teh sintak. Langkah-langkah. Kata Pak Dais kalau sintak harus ada Sama kata kayak Bapak guru. bilangin, sama gitu. Terus nanti deskripsinya gimana, Pak? Di screenshot. Kenapa di screenshot? Deskripsinya maksudnya, Bapak. Deskripsi apa? Iya, di poinnya tuh misalkan A, langkah-langkah, terus B-nya sintak penggunaan Apa media video langkah sama animasi. sintak dibedain? Langkah-langkah sama sintak sama. Kenapa dibedain? Kalau Jangan katanya membedakan Bapak, antara sintak sama langkah-langkah. Samain aja, mau sintak semuanya. Mau langkah-langkah, langkah-langkah. Jangan bingung sama istilah. Bapak kemarin juga gitu katanya Sama kata beda. Bapak bilangin gitu. Jangan bingung mahasiswa. Langkah-langkah misalkan langkah-langkah PBL, menganalisis, sama aja kayak sintak itu. Gitu ya, Pak. Mungkin Pinanya aja yang tidak menangkap dengan baik. Langkah-langkah sama sintaknya sama. Bapak nggak Pina aja yang bimbingan sama beliau juga banyak yang medianya susah nyari sintak. Iya, kan ini udah ada Bapak cari ini langkah-langkah penggunaan animasi. Iya, tapi Apa yang nggak katanya adanya? beda, Bapak. Apa yang nggak adanya? Kayak kalau sintak misalnya, bentar Pak. Jangan menggunakan istilah yang berbeda. Anda mau menggunakan langkah-langkah atau mau sintak? Dua-duanya Bapak Nggak disuruh bisa tuh. dua-duanya. Harus satu-satu, biar nggak bingung. Anda mau langkah-langkah atau sintak, sok tentuin. Langkah-langkah aja. Udah langkah-langkah. Biar ada keluar kata sintak, biar nggak bingung. Oh, Anda mau cari langkah-langkah apa? Langkah-langkah udah dapat Pak, yang penggunaan video animasi. Oke, apalagi yang belumnya. Jangan bingung sama istilah. Langkah-langkah sama sintaknya sama. Ya Bapak ini mah cerita aja ke Bapak. Iya. Anda jangan keluar lagi kata sintak karena udah mau menggunakan langkah-langkah. Jangan keluar kata sintak karena yang penting konsisten aja. Langkah-langkah semua. Iya Pak. Apalagi apa yang kesulitannya ya jadi bingungnya. Itu aja Pak. Iya. Nah, kalau perlu langkah-langkah, misalkan penggunaan animasi banyak ini juga tuh. 8 penerapan video animasi. Gunain aja yang ada. Belum lagi nanti langkah-langkah itu bahasa Inggrisnya apa. Misalkan kalau belum nanti yang cari Juna yang bahasa Inggrisnya. Nah, caranya di ini. Di Google Cendikia. Atau Google Scholar. Nah, ini khusus dia berhubungan dengan ini mau nyari apa langkah-langkah
kesulitan. Animasi kan. Nanti searching aja satu-satu di sini. Banyak kok, tidak kesulitan. Ini belum lagi kalau bahasa Inggris. Langkah-langkah apa? Bahasa Inggris. Langkah-langkah. Animation aja ya. Animation. Nah, jadi cari kata kunci yang bahasa Inggris. Nah, cari yang berhubungan dengan keinginan kita. Gak sulit sekarang mah. Semuanya bisa di-searching. Tinggal kitanya mau nggak mencarinya. Oke, silakan. Ada yang mau tanya lagi? Gina, cukup? Cukup, Pak. Kata Bapak mah jangan pusing-pusing, Pina kerjain aja yang bisa Pina buat. Kan Bapak targetnya kemarin itu minta sampai bab 3. Ternyata masih ngosot di bab 1. Jadi Bapak udah sampai bab 3. Soalnya Pak kan pembimbingan satunya agak susah. Ya nggak jadi alasan pembimbing mah. Kata Bapak kan siapin. Kata Bapak lagi bimbingan 1, siapin aja sampai bab 3. Kata Bapak kan bilangnya gitu. Udah Pak, cuman kurang sumber-sumber aja, tinggal nambah-nambahin. Selanjutnya Melani. Ada lagi Melani? Mau tanya, kan dari jurnal itu teh kan misalkan Melan teh ngambil jurnal Bapak. Nah, di jurnal Bapak teh Melan teh ngambil kayak tentang pengertian PBL-nya aja, tapi di jurnal Bapak juga ada hasil penelitiannya. Nah, itu boleh ditulis lagi atau harus ngambil baru, Pak? Yang buat hasil penelitian itu yang analisis jurnalnya. Kalau Bapak kutipan, itu harus dari kutipan. Misalkan dari studi literatur atau kajian teori. Bapak ngutip misalkan dari Pak Acep. Berarti itu yang harus yang dipakai. Gitu. Kalau yang ngutip Bapak itu adalah yang pembahasan dan kesimpulan. Kalau ngambilnya pembahasan dan kesimpulan, berarti ngutip ke artikel Bapak. Gitu. Kalau yang mengutipnya misalkan teorinya, misalkan teori animasi yang Pina butuhin, ternyata di artikel Bapak mengutip dari Bu Febi, artikel Bu Febi, berarti udah ke Bu Febi aja langsung. Gitu. Kalau mengutipnya di kajian teori. Kalau mengutipnya di pembahasan dan di kesimpulan, nah berarti ngutipnya ke artikel Bapak langsung. Gitu, Melanie. Gini Pak, maksudnya teh kan Bapak teh misalkan jurnalnya teh ada hasil penelitian kayak meningkatkan hasil belajar dengan cara PBLT, Bapak teh udah ngeituin apa ada hasilnya dari jurnal itu teh. Di atasnya teh ada kayak penjelasannya kayak misalkan PBL adalah bla bla bla. Melan teh ngambil pengertian si PBL itu dari jurnal Bapak. Nah, terus Melan teh mau neliti lagi yang hasil jangan jurnal itu. bingung-bingung, Melanie ngutipnya dari mana? Dari pembahasan, kesimpulan, dari mana? Kalau kan dari pembahasan kesimpulan mah nggak ada kutipan dia mah. Hasil penelitiannya ada nggak kesimpulan di artikel manapun di hasil kutipan? Nggak ada. Kesimpulan itu karena itu hasil dari penelitian, keoriginalitasannya. Kalau ngambilnya dari kesimpulan, berarti langsung. Walaupun itu pengertian, misalkan pengertian PBL ada ini.
Kalau ngambilnya di kesimpulan, berarti langsung ke artikel Bapak. Gitu. Kalau ngambilnya dari kajian teori, kan GG ngambil juga tuh. Betul nggak? Iya, Karena kajian iya. teori itu nggak langsung dibuat sendiri, dia pasti ngambil. Nah, pasti ada kutipannya. Misalkan kutipan ke Bu Nurul, berarti artikel Bu Nurul cari. Itu jangan pusing-pusing, Melani. Oh, tapi boleh enggak, Pak? Soalnya Melante banyak dari Google teh kayak udah diambil teorinya, tapi pingin dilihat juga hasil penelitiannya. Boleh Iya, enggak? jadi ngambilnya mana dulu kata semua. Oh, iya ya. Iya ya, Pembahasannya ngerti yang ngerti ngerti diambil ngerti ngerti. Ngerti. atau teorinya yang diambil. Kan struktur artikel itu kan IMRAD. Ya, tahu nggak IMRAD? Enggak. Introduction atau pendahuluan, metode, research sama discussion kan, sama result. Gitu. Nah, Melani ngambilnya dari mana? Kalau dari pendahuluan itu nggak bisa ke artikel itu. Nah, biasanya pendahuluan kan artikel itu ngutip dari orang lain, betul nggak? Betul nggak, Melani? Betul Iya, gitu. betul. Kenapa jadi lama gitu? Bapak juga kalau buat pendahuluan kan ngutip dari orang lain. Iya. Nggak mungkin ngutip Bapak buat teori yang belum teruji. Kalau Melani ngutipnya dari pendahuluan, dari introduction, itu harus dilihat artikel itu ngutip dari mana. Nah, gitu. Terus emang nggak boleh sih mengutip dari introduction itu. Yang boleh dikutip itu kalau sudah masuk ke pembahasan dan kesimpulan. Berarti di luar dari pembahasan kesimpulan itu milik orang lain. Itu aja, jangan pusing-pusing, Melani. Melani ngambilnya dari mana? Kalau dari pembahasan ya udah ngutip artikel itu. Kalau dari selain daripada pembahasan kesimpulan, berarti itu ngutip dari artikel lain. Misalkan Bapak contohkan, itu biar nggak pusing. Nah, misalkan ini artikel Bapak. Susunannya pasti IMRAD ini teh. Setiap artikel pasti IMRAD. IMRAD itu introduction, metodologi, result, sama discussion. Nah, kalau Melani ngutipnya misalkan pada ini kan pasti introduction nih, pertama tuh. Nah, dari sini, ini pasti kan kutipan dari orang lain ini teh. Misalkan nih, communication can measure, ini kan nomor 1. Ini akan mengarah ke kutipan nomor 1 di latar belakang. Nah, ini. Nah, Powell. Gitu. Kalau ngutipnya dari introduction. Berarti langsung ke Powell, cari artikel Powell. Nah, kalau ngutipnya udah masuk ke research and discussion, nah, berarti ke artikel Bapak masuknya. Karena kalau di research sama discussion, sudah tidak ada kutipan lagi di sini, mah. Tuh, ada nggak di sini kutipan? Nggak ada. Apalagi di conclusion. Sudah ada, karena ini mas sudah jadi hak milik dari hasil penelitian ini. Jadi emang disarankan kalau ingin mengutip ke artikel yaitu di discussion dan conclusion. Kalau ingin mengutip artikel. Berarti selain daripada discussion sama discussion itu pembahasan, conclusion kesimpulan, berarti itu milik artikel orang lain. Berarti harus dicari artikelnya. Gitu, Melani. Jangan pusing-pusing, Melani. Yang ngerti Pak, ngerti. Oh ya, ngerti sekarang ngerti. Ya, makasih Pak. Oh, lanjut lagi. Ada lagi Melani pertanyaannya? Enggak Pak, cukup. Terima kasih. Berarti cukup minggu depan udah 3 bab ke Bapak. Insya Allah. Pasangan udah lama bimbingnya Bapak teh udah ada sebulan makanya Mas. Masih di bab 1 terus. Jangan mau di bab 1 terus, naik.
Mayang Sri. Enggak, Pak. Melen udah jalan bab 2. Mayang Sri, gimana Mayang Sri? Bapak mau nanya, Bapak mau jawab. kan itu jadinya rumusan masalah yang keduanya teh pelaksanaan model pembelajaran. Tayangkan wordnya, Bapak lupa. Tayangkan, yang mana? Ina. Pak, mohon maaf itu hostnya dipindahkan dulu. Susah sekali. Oh, silakan. Ini Pak, yang bab 3. Yang ditanyakan. Yang ini Pak, yang skenario pembelajarannya. So, silakan jelaskan mana yang ininya. Ini bikin skenarionya apa harus kayak RPP Pak, disebutin kayak pembelajarannya, kelas berapanya, atau bisa langsung seperti ini Pak? Ini teh pada teori ya? Apa? Ini teh pada kajian teori ya? Ini teh di bab 3 Pak, yang rumusan masalahnya tuh pelaksanaan model pembelajarannya, katanya harus ada skenario pembelajarannya Pak. Ini teh kualitatif atau apa? Ceritakan Kualitatif. awalnya tuh. Bapak teh udah lupa. Gimana cerita awalnya ini teh, si ini teh? Jangan langsung ke intinya. Apa? Dari bab 1. Enggak, ceritakan intinya aja. Ini metodenya apa, judulnya apa.
Jadi ini modelnya analisis model pembelajaran kooperatif tipe to stray terhadap hasil belajar dengan metode kualitatif, Pak. Kualitatif. Terus ini rumusan masalah yang keduanya itu membahas tentang pelaksanaan model pembelajarannya, Pak. Isinya itu yang pertama pelaksanaan, yang kedua langkah-langkah, terus yang ketiga sintaks, yang keempat ini skenario model pembelajarannya. Terus yang mau dicari apa ini? Jadi ini skenarionya gini aja, Pak, atau misalnya pakai tabel terus Lagi membahas rumusan masalah, ini teh Bapak teh belum nyambung ini teh. Lagi membahas rumusan masalah atau lagi membahas apa? Kajian teori ini teh maksudnya. ini, Pak, ngebahas ininya rumusan masalah yang kedua, Ya, yang rumusan masalah apa yang mau dibahas? Ceritakan dulu. Rumusan masalahnya apa? Yang lagi dibahas apa? Jangan tiba-tiba langsung, Pak mau nanyain ini ya, Bapak juga nggak tahu. Cerita awalnya gimana? Ya, Bapak, yang mau ditanyainnya rumusan masalah yang kedua, yaitu rumusannya pelaksanaan model pembelajaran kooperatif Nah, kalau ingin mencari pelaksanaan, berarti ini teh lagi menceritakan pelaksanaan bagaimana pembelajaran kooperatif kan TSTS. ya. Nah, berarti Mayang harus cari jurnalnya dulu yang menceritakan tentang pelaksanaan TSTS. Udah berapa referensi yang Mayang cari? Bentar. Kan gitu, kalau kualitatif kan kita hanya mengambil dari orang lain, tapi bukan mengutip, hati-hati. Kita itu nggak mengutip, kita itu mengambil dari beberapa pendapat. Nah, pelaksanaan misalkan menurut Pina, TSTS itu kayak gini. Menurut Melani, TSTS itu kayak gini. Menurut artikel Mayang, TSTS kayak gini. Hati-hati kualitatifnya bukan memindahkan, hati-hati. Banyakkan mahasiswa, dia hanya memindah-mindahkan. Nah, intinya bukan memindah-mindahkan, tapi kita menengahi, kita menyimpulkan dari beberapa artikel atau daripada penelitian orang lain, nah kita menengahi. Dari misalkan menurut Melani, menurut Mayang. Jadi intinya memang harus banyak membaca pelaksanaan model TSTS itu kayak gimana. Baik, Pak. Hati-hati, jangan memindahkan ya. Jangan mengutip, kalau mengutip nanti kena turnitin. Nanti kesulitan di akhir. Nah, teman-teman itu harus mengambil intinya apa, lalu nanti memparafrasekan ke dalam pembahasan ini. Bukan kita mengcopy lalu menyimpan di sini, hati-hati. Kalau gitu nanti berat nanti di akhirnya. Yang benar ada teman-teman membaca intinya apa, teman-teman pindahkan ke sini, lalu susun berdasarkan kalimat sendiri. Gitu. Lumayan. Kalau nanti mengcopy paste, nanti berat, nanti saya memparafrasenya di akhirnya. Harus memparafrase semuanya. Jadi teman-teman hati-hati ya, jangan mengcopy paste langsung ya. Nah, jangan mengcopy paste langsung. Jadi kalau bisa ambil intinya apa, lalu teman-teman susun bahasa sendiri seperti itu. Bapak masih tahu nanti di akhir karena Bapak admin Turnitin di PGSD dan teman-teman dibimbing sama Bapak, jadi jangan sampai nanti kesulitan di Turnitin. Mumpung masih belum selesai. Jadi yang benar itu kayak gitu.
Mayang baca artikel yang menceritakan tentang bagaimana pelaksanaan model pembelajaran kooperatif, misalkan Mayang teh baca 10 artikel. Nah, nanti kan ada yang disebut dengan analisis sintesis. Analisis itu kita membaca semuanya, nanti dibuat rangkumannya di sini. Bagaimana pelaksanaan pembelajaran kooperatif TSTS ini. Bukan memindahkan, hati-hati, Melani. Kalau memindahkan, nah nanti berat nanti teh. Yang benar itu adalah mengambil intinya dan membuat pembahasan menggunakan bahasa sendiri. Itu Melani. Nah, misalkan sejalan dengan Herawati 2015 itu ternyata bukan menyaplok keseluruhan Herawati, tetapi misalkan kelompokan mana yang sependapat, misalkan Herawati, Dina, Mayang, Melani, sekian, bahwa menyatakan ini kelompokan, jangan satu-satu. Oh, baik Pak. Itu mah yakin Bapak mah itu mah copy paste ya? Copy paste dari artikelnya ya? Ya, betul nggak Mayang? Copy paste dari artikelnya ya? Enggak, ada yang enggak semuanya. So, buktikan kirim ke Bapak. Bapak cek Turnitinnya sekarang. Kita buktikan. Oke, kirim ke grup atau ke Japri ke Bapak. Bapak cek Turnitinnya. Nanti kalau banyak warna, berarti copy paste langsung. Jadi gitu ya, teman-teman jangan berani-berani langsung meng-copy paste ya. Nanti mempersulit diri sendiri. Jadi mulai sekarang teman-teman para prase dengan mencari sinonimnya misalkan adalah yaitu. Jadi mulai dicari sinonimnya. Kan kalau memparafrase satu halaman kan nggak kesulitan juga. Tapi kalau nanti memparafrase semua skripsi nanti kesulitan teman-teman. Jadi kalau penelitian itu yang benar itu kita mengambil idenya dan kalimatnya kita menggunakan bahasa sendiri. Kan dulu juga pernah belajar parafrase mungkin pas mata kuliah bahasa Indonesia. Seperti itu. Apalagi, Mayang, biar efektif waktunya. Ada yang bertanya lagi nggak? Udah cukup, Pak. Makasih. Jadi hati-hati jangan meng-copy paste langsung, Melani, Mayang. Ya, Pak. Yang benar itu baca dulu, lalu kalau sudah dibaca intinya ambil, tulis dengan bahasa Mayang. Jadi Baik, kalau meng-copy paste langsung nanti kesulitan di akhir, nanti ketemu lagi dengan Bapak. Bapak mau diluluskan. Kalau similaritasnya lebih dari 30%, iya betul. Kalau nggak percaya nanti aja, buktikan nanti di akhir. Jadi semua skripsi yang mau sidang harus lolos dulu, cek Turnitin ke Bapak. Iya, Pak. Jadi Bapak ngasih tahu, karena dibimbing ke Bapak, jadi jangan berani-berani meng-copy paste langsung. Nanti berat di akhirnya harus memparafrase seluruh skripsi. Kan kalau dari sekarang kan teman-teman parafrase satu halaman tiap hari kan. Buat satu halaman jadi dicicil. Silakan Mayang yang lainnya.
Pak, terima kasih. Yuk, silakan. Ayu. Silakan Ayu, Rido, Ana, Rida, Ana, Lia. Bapak, Oh, Rida, apa Rida? nah, kan kemarin teh udah ngecat Bapak yang suruh ganti judul sama pembimbing 1. Nah, udah Rida Ganti ganti judul. sampai bab 3-nya. Kenapa ganti judul, Ya, Rida? katanya nggak ganti judul banget sih Pak, jadi kayak lebih diperbaiki lagi gitu judulnya. Katanya judul yang sebelumnya itu apa nggak kualitatif katanya gitu Pak. Nah, jadi Terus yang gimana? diganti itu ya terus Rida ganti judulnya. Terus jadi apa judulnya? Kan waktu itu udah dicat ke Bapak. Bapak teh lupa tuh. Bapak teh kalau pengen tahu banyak, setiap hari teh ada sekitar 50 sampai 100 chat. Aduh. Bapak selain daripada admin kelas e-learning, yang lainnya. Jadi Bapak teh lupa. Iya Pak, yang sebelumnya itu kan Tampilkan apa judul sebelumnya. Yang sebelumnya udah nggak ada file Pak. Judul sebelumnya apa, terus perubahannya apa. Ini adanya yang baru Pak. Iya, sok tunjukkan apa yang diubahnya. Kalau bimbingan dengan dosennya langsung ke intinya, jelasin dulu sebelumnya apa. Nah ini Pak judul yang baru, tapi judul yang lamanya Rida udah dihapus. Iya, apa yang barunya dari ini? Dari yang barunya apa di sini? Awalnya tuh dampak pembelajaran online Pak. Nah jadinya gini Pak. Rida bingung mau jelasin gimana Pak. Iya ini judul yang baru. Jadi kayak lebih di apa ya, lebih diperhalus kali ya, nggak terlalu to the point gitu Pak. Terus kendalanya apa? Nah, kendalanya saya tuh nggak bisa bimbingan sama pembimbing 1 dulu sebelum di ACC sama pembimbing 2 dan harus ada buktinya, katanya gitu, Pak. Iya, ceritakan atuh. Sekedar ceritakan skripsi ini apa, gitu. Apa kendalanya. Jadi di skripsi ini pembelajaran daring pada masa pandemi COVID-19 sebagai strategi pembelajaran dan hasil belajar pada siswa kelas 6A. Nah, gimana pembelajaran daring pada masa pandemi COVID yang diterapkan. Bentar, kita mau nyari apa ini teh? Judul ini mau cari apa? Strategi pembelajaran yang ada di SD itu kayak gimana di masa pandemi. Terus hasil belajarnya gimana gitu Pak. Jadi yang dicari strategi pembelajaran sama hasil belajarnya di masa pandemi di SD ini. Bagaimana pembelajaran daring, bagaimana strategi pembelajarannya, bagaimana hasil belajarnya gitu. Iya. Gitu. Coba lihat dari judulnya. Ini Pak judulnya. Pembelajaran daring pada masa pandemi COVID-19. Sebagai strategi pembelajaran dan hasil belajar. Pembelajaran daring pada masa pandemi COVID-19. Pembelajaran daring pada masa pandemi COVID-19 sebagai strategi pembelajaran dan hasil. Gimana maksudnya? Iya, jadi kayak pembelajaran daring di masa pandemi. Jadi bentar. Strategi pembelajaran dan hasil belajar di SD ini tuh kayak gimana gitu loh Pak. Pembelajaran daringnya menggunakan Pembelajaran daring itu strategi atau apa? Pembelajaran daring tuh itunya Pak, metodenya. Nah mau jadi metode.
Bingung gini. Jadi si pembelajaran daring itu itunya Pak, caranya. Strategi pembelajaran mah udah bukan pembelajaran daring atau. Tapi kan lagi COVID Pak, jadi yang tadinya kan tapi lagi kayak gitu. Ada nggak yang menyatakan bahwa pembelajaran itu strategi? Sok Bapak ingin tahu teorinya ada nggak yang menyatakan bahwa pembelajaran itu sebagai strategi pembelajaran? Ada nggak? Kalau ada Bapak ACC, ada nggak? Cari dulu Sok. Maksudnya teori strategi pembelajaran gitu Pak? Menyatakan bahwa pembelajaran daring itu sebagai strategi pembelajaran, ada nggak? Oh, bentar Pak. Mana sih tiganya? Adanya gini, strategi pembelajaran. Mana? Yang menyatakan bahwa pembelajaran daring adalah salah satu strategi pembelajaran, mana Sok? Oh, iya, ngerti. Rida pernah baca, Pak, tapi nggak dimasukin ke sini. Harus ada. Nggak bisa, harus ada. Nggak bisa cenah, harus ada artikelnya atau penelitian yang menyatakan bahwa pembelajaran daring itu strategi pembelajaran. Tunjukkan. Berarti, ya nanti Rida cari, Pak, soalnya waktu itu pernah baca, cuman nggak dimasukin gitu, Pak. Kalau ada, berarti Rida di ACC. Berarti nggak ada, gitu mah. Berarti, ada Pak, Rida pernah baca, cuman nggak di-download di jurnal. Ya berarti nggak ada. Kalau ada mah udah dimasukkan di sini. Oh iya. Berarti nggak ada. Kalau ada nanti ya Pak. Gitu berarti emang si pembelajaran daring itu bukan strategi pembelajaran. Pembelajaran daring itu. Terus kalau bukan strategi masuknya ke apa Pak? Nah, coba lagi ke atas lagi, coba. Ke teori strategi pembelajarannya? Enggak, ke judulnya. Oh. Dengan strategi di sana terjadi pembelajaran pada masa sebagai alternatif. Yang strategi di sana tuh. Pembelajaran daring pada masa sebagai alternatif pembelajaran, dan jangan hasil belajar dalam upaya peningkatan hasil belajar. Nah, itu harusnya judulnya teh. Pembelajaran pada masa pandemi COVID-19 sebagai alternatif pembelajaran untuk meningkatkan hasil belajar siswa. Nah, itu alternatif bukan strategi. Kecuali kalau bisa menemukan bahwa daring itu strategi. Karena tidak bisa menunjukkan, berarti nggak bisa menggunakan pembelajaran daring, menggunakan strategi. Dan hasil belajar, tuh apa hubungannya hasil belajar? Kalau gitu mah pembelajaran daring pada masa pandemi COVID sebagai alternatif pembelajaran untuk meningkatkan hasil belajar. Nah, gitu kalimat kan lebih logis kan? Berarti intinya gini, si pembelajaran daring itu sebagai cara pembelajaran itu di masa pandemi ini untuk meningkatkan hasil belajar. Nah, itu gunung putih itunya hilangkan aja. Panjangan itu. Berarti sampai kelasnya aja, Pak. Itu aja pembelajaran daring pada masa sebagai alternatif pembelajaran untuk meningkatkan hasil belajar siswa sekolah dasar kelas 6. Kenapa penelitiannya kelas 6? Kan mau lulus kelas 6 atau jangan di kelas 6 atau penelitiannya. Kelas 5, kelas 4. Kelas 6 akan mau lulus atau kelas 4. Jadi kita ingin mengetahui bahwa pembelajaran daring itu efektif nggak pada masa COVID-19 ini untuk meningkatkan hasil belajar. Hasil belajar juga masih umum sih itu teh. Hasil belajar teh Bapak teh.
kurang sreg ketika mendengar hasil belajar. Coba dikerucutkan lagi, misalkan pemahaman, komunikasi, literasi. Gitu. Di hasil belajar itu umum, kalau masih umum. Jadi judulnya diubah lagi gitu, Pak. Jangan diubah. Jangan diubah, lanjutkan aja. Gitu. Tapi harus bisa Tapi membuktikan kan tadi bahwa katanya lebih baik. si strategi ini, si pembelajaran daring ini harus strategi. Harus ada yang mengatakan bahwa pembelajaran itu strategi pembelajaran. Kalau bisa membuktikan itu, berarti silakan lanjutkan. Gitu. Jangan mau mundur, Baik, Pak. skripsi mah. Jangan mau mundur, lanjut aja. Kalau mundur terus, kapan beresnya? Iya. Jangan mau mundur, kata Bapak juga. Lanjutin aja yang ini, tapi harus membuktikan bahwa si pembelajaran daring itu ada strategi pembelajaran. Harus ada teori yang mengatakan bahwa pembelajaran itu strategi pembelajaran. Gitu aja. Jangan mundur. Lama selesainya kalau mundur terus. Tapi kalau misalnya ketemu nih, Kalau Pak. Anda sudah buat bab 2, jangan mau lagi melihat bab 1. Nah, lanjut aja buat bab 3. Iya, Pak. Apalagi, kalau misalnya apalagi ngubah judul, itu kapan selesainya? ya. Bapak kalau misalnya ketemu di pembuktian Kamu harus pembelajaran ketemu, dari itu mah. Iya, terus maksudnya ditaruhnya itu di mana gitu, Kalau Pak? ketemu, Di bab kalau buka. mau melanjutkan judul ini, harus menemukan bahwa pembelajaran daring itu sebagai strategi pembelajaran. Bukan kalau ketemu, harus ketemu ini mah. Iya, Pak, maksudnya ketemu, terus ditaruhnya di bab 2 gitu, Pak. Iya, jadi kajian teori. Di kajian teorinya harus menceritakan bahwa ada betul yang mengatakan bahwa pembelajaran daring itu strategi pembelajaran. Iya, Pak. Tapi kalau udah ketemu berarti nanti di ACC ya, Pak? Iya, belum juga ketemu. Atau Bapak saya belum bisa bimbingan sama pembimbing. Jadi kamu mah kayak gini, Pak, saya mau nikah. Ya, calonnya udah ada belum? Ya nggak bisa. Iya, Pak, iya. Anda bisa nggak nikah calonnya belum ada? Ya nggak bisa. Pas saya udah buat undangan, tapi calonnya masih ditentukan. Iya, Pak. Nggak bisa. Jadi jangan mengandai-andai sesuatu yang belum ada. Cari dulu strateginya, baru nanti, Pak, saya sudah menemukan teorinya. Boleh nggak di ACC? Gitu. Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Jangan dulu mau menikah, calonnya belum ada. Lanjutkan. Ada lagi yang mau diceritakan? Udah waktu aja. Nah, berarti tugasnya itu cari. Nah, kalau bisa minggu ini udah bimbingan lagi. Jumat lah targetkan, yang lama-lama. Iya, Pak. So, Di Zoom lagi, Pak. yang nge-zoom ngapain? Mau luring? Iya kan maksudnya kirain kayak di e-learning gitu nanti sama Bapak dikasih note. Itu kan sama kayak zoom atau itu ya, Mas. Gitu. Maksudnya biar kitanya juga tahu gitu progresnya. Ya, zoom aja kan nggak boleh ada pertemuan langsung kan. Maksudnya di e-learningnya gitu Pak, dikasih note sama Bapak gitu. Ya kan e-learning mah cuma pengumpulan file aja. Iya, terus nanti sama Bapak dikoreksi gitu Ya aja. kan udah dikoreksi ke Bapak nih, cari. Kan udah dikoreksi. Teman-teman cari, silakan teori tentang strategi pembelajaran.
Nanti hari Jumat Bapak tagih, ada enggak? Diingetin. Bapak rekam teh supaya inget. Gitu. Pak. Ya, Pak. Pak, kemarin saya masukkannya ini. Karena dosennya masih lupa, tiap bimbingan pasti dia berubah. Karena kan yang dikerjainnya banyak. Iya, maksudnya biar Bapak juga kan tahu gitu. Kayak Pina, Pak ini yang mau diganti, ceritanya apa? Awalnya gimana? Bapak nggak tahu. Jadi sedikit beri penjelasan dulu, Pak. Judulnya ini, gitu. Tujuannya ini, terakhir bimbingan, masukannya ini yang sudah saya ubah. Nah, gitu. Jangan langsung, Pak ini gimana ya nggak tahu apa juga. Lanjut lagi. Ada lagi yang mau dibahas? Udah, Pak. Dari Bunda itu aja. So, Makasih, Pak. yuk, semangat. Selanjutnya, ayo, anak, dia. Ada waktu setengah jam lagi, silakan. Halo, Ayu. Ada nggak orang ini? Lani udah, Mayang udah ya, Rida udah, Pina udah. Ayo, Lia, Ana, ayo. Siapa yang mau memaparkan? Ana. Ana Sipa Salsabila. Mau ceritakan apa, Ana? Assalamualaikum Bapak. Boleh, silakan. So, Ayu. Ya, Apa kendalanya, Ayu? mau nanya Bapak bentar. Kan kemarin tuh sempat ganti judul, cuman ganti di variabel Y-nya doang dari hasil belajar jadi motivasi belajar. Kenapa yang jadi banyak Sebelum yang ganti judul ini? dosen pembimbingnya yang Pembimbing satunya minta, siapa itu? Bu Haji Tati. Kenapa jadi banyak yang ganti judul? Sok, Iya ceritakan. Bapak. Nah udah gitu, jadi kan Ayu balik lagi ke awal. Di latar belakang tuh Ibu Tati ngasih catatan kalau Ayu tuh harus memaparkan dulu teori tentang motivasi belajar, lalu paparkan fakta di lapangannya. Udah Ayu udah revisi. Nah kemarin Bu Tati tuh nelfon ngasih tahu revisian Ayu lagi, katanya masih kurang belum nampak katanya motivasi belajarnya. Padahal udah Ayu ini Pak. Jadi bingung harus nambah lagi gimana di masalahnya. Uma maksudnya?
Iya, kemarin tuh Bu Tati bilang katanya paparkan dulu secara teori, lalu paparkan fakta di lapangannya. Apa teori apa yang Udah sudah ayo revisi. dipaparkan? Teori motivasi belajar. Mana coba Bapak lihat, ada nggak teori motivasi belajar di sini? Ada nih. Mana, Sob? Nah, ini. Mana? Nih yang menurut Sardiman, menurut University sama Hamzah B. Uno gitu. Nah, Bu tadi itu bilang katanya di faktanya belum nampak. Fakta Padahal apa? Ayu Fakta udah di lapangan. fakta di lapangan si motivasi belajar rendah motivasi belajarnya gitu. Iya, cari yang menyatakan bahwa motivasi belajar pada saat ini masih rendah. Ada nggak di sini? Coba lihat, Bapak. Ada Pak, udah ini nih. Mana sok coba Kan Ayu tuh tayangkan. Coba ini. tayangkan mana yang menyatakan bahwa Belum ditayangkan ya? bagian mana yang menyatakan bahwa masih rendah motivasinya mana? Nah ini, guru masih menggunakan model. Motivasi ini mah Oh ini nih. yang mengatakan Peserta bahwa didik jarang melakukan dinamika kelompok dan pembelajaran mengakibatkan peserta didik kurang termotivasi dalam pembelajaran. Terus kurangnya pemberian penghargaan atau itu kan reward hasil sehingga observasi. Maksud Bu Tati ya. kutip dari ahli yang menyatakan bahwa itu hasil observasi itu mah kan? Ya. Maksud Bu Tati kutip pernyataan orang lain yang mengatakan bahwa masih rendahnya motivasi belajar siswa sekolah dasar. Ada nggak di sini? Nggak ada. Kalau yang menurut teorinya itu mah kirain Ayu teh teori pengertian motivasi belajar, ciri-cirinya gitu doang, Pak. Tadi kan bilang gitu, Ayu juga Bapak nangkep. Jadi kata Bu Tati kan cari pengertian motivasi belajar dan pernyataan yang menyatakan rendahnya motivasi belajar kan gitu ya? Iya. Ada nggak di sini yang menyatakan, misalkan menurut Rida menyatakan masih rendahnya motivasi belajar, ada nggak di sini? Nggak ada. Nah itu Kalau berarti itu. satu cari minimal 3 atau sampai 5. Terus apa lagi permasalahannya? Itu sama udah tadi yang Vina tanyain jurnal internasional. Nah, jurnal internasional kayak tadi cari di Skimago kata kunci jurnalnya misalkan tentang education. Misalkan pendidikan dasar itu apa? Elementary school, elementary education misalkan cari. Nah, nanti cari clue-nya mau nyari apa. Gitu. Udah Bapak jelaskan tadi. Nanti Bapak kasih rekaman ini biar bisa diulang-ulang. Ya, baik, Pak. Apalagi silakan Ayu. Udah Bapak, paling itu yang Bapak minta bab 3 itu, jadi karena itu belum di ACC, bab 1-nya Ibu tuh kadang suka ganti-ganti di rumusan masalah. Iya, kata Bapak juga gitu. Jadi kata Bapak mah lebih baik siapkan aja sampai bab 3. Nah, nanti sisanya menyusul. Misalkan kalau ubah ini, ubah gitu. Jangan mau berjalan di tempat. Kata Bapak mah. Jadi kalian sampai bimbingan bab 2, siapin bab 3. Bimbingan bab 3, siapin bab 4 gitu. Bimbingan bab 4, siapin bab 5. Bimbingan bab 5, siapin lampiran gitu atuh. Ya Bapak segitu Ayu mah. Nanti Jumat ya, ingatkan Bapak ya. Bapak tagih nih masukan-masukannya. Siap Bapak. Nah, berarti masukan Ayuma itu cari yang pernyataan yang menyatakan masih rendahnya. Kan itu masih observasi. Masih observasi Ayu. Sekarang cari ahli yang menyatakan masih rendah. Gitu. Bab lain ini sudah sampai bab 3 apa aja bab di 2. Permasalahannya? Di bab 3 permasalahannya apa saja?
Baru sampai bab 2, Pak Ayu. Bab 3-nya sudah dibuat belum? Belum. Buat Kemarin aja. baru ngasihin bab 2. Ya, Kalian buat aja bab 3-nya. baik, Pak. Bab 3, kalau bimbingan bab 3, siapin bab 4-nya. Baik, Pak. Oke. Jumat ingatkan ya, Ya, Jumat, Bapak terima kasih, Pak. nah, Jumat pagi-pagi. Iya, Pokoknya Bapak mah ngejadwalin Insya Allah. seminggu 2 kali aja. Kalau kosong. Baik, Pak. Anak-anak, Pengennya gitu juga sama. anak-anak, silakan anak. Siapa yang belum? Anak ya? Anak Sipa. Ya, Pak. Sebentar, Pak. Bapak, anak tuh bingung ini apa namanya? Yang mana? Cari Oh, kebingungannya di mana? bingung cari jurnalnya. Kan Kemarin udah kan terakhir ajarin anak, tadi. iya maksudnya cari jurnal yang sesuai sama judul anak gitu. Judulnya apa? Sok Bapak cariin. Apa yang mau dicarinya? Mengenai minat belajarnya sih Pak yang susahnya. Sebentar. Apa? Minat belajar itu kan banyak. Apa yang mau dicarinya? Ya, sebentar Pak. Kan kemarin anak terakhir ngumpulin ke Bu Tati itu sampai bab 2. Cuman di rumusan masalahnya anak tuh udah aman. Jadi anak udah mulai nyicil ngerjain bab 3-nya. Tapi ternyata pas di bab 3 anak kesulitannya. Enggak, Bapak Jurnal. nanya. Tadi kan kesulitan Ya, minat sebentar, Pak. belajar. Bagian apa yang sulitnya? Kenapa jadi ngebahas yang lain? Yang ini Pak. Ya yang ini Pak, minat belajarnya. Pengertian minat belajar banyak, ciri minat belajar banyak, jenis-jenis minat belajar banyak. Apa yang nggak adanya? Yang sulitnya di jenis-jenis Pak. Jenis-jenis minat belajar. Oke, Sebenarnya udah nemu sih, cuman Bapak carikan jenis-jenis minat belajar. Ini banyak ini ah. Nih, saya scan ya. oh iya Pak. Aku tutup dulu. Ini banyak jenis-jenis minat belajar nih. Nih, kelihatan nggak? Minat belajar dibagi dalam 6 jenis. Tuh, dari sini juga. Belum Bapak lihat, udah ada. Yaitu realistis, konkret, ini ada. Nah, tapi gini Pak, kan di sini judulnya hubungan antara minat belajar dengan hasil belajar. Nah, Ibu Tati itu pernah bilang, jadi kalau ada dua hal kayak gini tuh dipertanyakan, jadi lebih fokusnya harusnya ke minat aja gitu. Kalau misalnya di judulnya ada dua kayak gini, dipertanyakan. Makanya Maksudnya? anak kebingungan. Maksudnya Ya, di gimana? sini kan kan di sini judulnya ada minat belajar dengan hasil Judulnya belajar. gimana? Coba bacakan. Enggak, yang judul yang di jurnal yang Bapak nemu ini kan di sini hubungan Enggak, antara judul yang anak buat apa? oh ini Pak. Sebentar. Analisis penggunaan media audiovisual terhadap minat belajar siswa di sekolah dasar. Yang diperlukan anak dari minat belajar apa? Iya, kan anak perlunya hanya minat belajarnya aja, nggak sama hasil belajarnya. Tapi Bu Tati pernah kasih catatan di daftar pustaka anak, kalau misalnya di judul jurnal itu ada hal yang lain,
carinya harus yang sesuai sama minat belajarnya aja. Maksudnya Jadi gimana? jangan Kak? ada jadi jangan ada hasil belajarnya gitu. Enggak, Padahal anak ngambilnya yang dibutuhkan dari minat belajar itu apa? Ciri-cirinya, yang mau dikutipnya apa? Kan kita nggak ngutip semuanya. iya Pak. Iya kayak Ya. pengertian, ciri-ciri, fungsi, indikator yang kayak gitu kan Pak. Kan Cuman kalau kita ngutip bagian itu nggak semuanya kan? iya, cuman ini Anama mau nanyanya yang di judulnya kan di sini judulnya ada hasil belajar. Nah waktu itu pernah Mana ada yang hasil catat belajar? Yang ini ini, yang Bapak yang nemuin. ini. Iya, iya. Kita kan ngambilnya hanya jenis-jenisnya aja. Emang nggak boleh ngambil jenis-jenisnya Iya justru saja. itu. Kita kan nggak Iya ngebahas justru itu hasil Pak. belajarnya. Iya justru itu Pak. Ana juga sama ngambilnya hanya minat belajarnya aja. Cuman di situ ada tulisannya hasil belajar. Jadi Bu Tati kira ini tuh jurnalnya tentang hasil belajar juga. Padahal Ana nggak ngambil hasil belajar, ngambilnya minat Ya belajar. berarti Ana belum menjelaskan dengan baik, belum tersampaikan itu. Kan kita hanya mengambil jenis-jenisnya saja, nggak ngambil sama hasil belajarnya. Jelasan aja, Bu Oh, Tati. Bu, saya hanya mengambil jenis-jenisnya saja, nggak mengambil hasil belajarnya. Kan kalau ngutip nggak ngambil semuanya. iya Pak. So, apalagi berarti informasinya belum tersampaikan dengan baik itu. Apalagi Iya, Pak. anak. Udah aja Pak. Kesulitannya di jurnal aja. Nah, berarti kalau ngutip kan kita nggak ngambil semuanya. Misalkan kayak ini, minat belajar, kan kita hanya mengambil jenis-jenisnya saja. Nggak ada hubungan Iya, Pak. sama si belajar. Seperti itu. Berarti kalau kayak gitu, misalnya, Ana mau kan ini media audiovisual, tapi ternyata ada judul yang media atau metode lain yang berhubungan sama media audiovisual, nggak apa-apa ya Pak? Yang penting ngambilnya hanya media audiovisual aja. Misalkan mau cari audio visual. Apa yang mau dicarinya dari audio visual? Iya, sama Pak kayak pengertian, Pengertian. faktor-faktor, langkah-langkah, Pengertian. langkah-langkah. Walaupun misalkan dia berhubungan sama model pembelajaran, kita kan hanya ngambil audio visualnya aja. Gitu. Iya Pak. Jadi kita ngambilnya apa, sampaikan ke pembimbing, karena pembimbing itu tidak sampai informasinya. Oh, iya, gitu. Berarti sampaikan, Bu, saya hanya mengambil ininya saja, jadi nggak ada hubungan sama hasil belajar. Iya Pak. Nggak ada masalah itu, mah. Nggak ada Oh, permasalahan di sana. Lanjutkan saja. Iya, siap Pak. Makasih Pak. Nah, nanti berarti isi tuh, apa saja tadi teh? Belum ada tuh kelihatannya, masih kosong. Coba saya skin teh pengertian ya. Udah ada Pak. Sebentar. Coba tapi kan belum kosong tadi, coba tampilkan. Sebentar. Masih kosong tadi kelihatan. Ini udah ada Pak sedikit. Ini pengertiannya. Nah, hati-hati di sana teh ya, jangan ngutip langsung ya. Iya Pak. Di sana teh, misalkan menurut situm orang, nanti diparafrase itu teh, jangan ngutip langsung. Iya Pak. Pakai kalimat sendiri. Misalkan menurut semua bahwa indikator minat diantaranya adalah siswa misalkan menentukan memilih keputusannya apa cari sinonimnya nanti buat. Jadi pakai bahasa kita, jangan dirinci gitu. Oh iya baik Pak. Misalkan sifatnya irasional, misalkan berarti mempunyai ciri-ciri irasional gitu. Jadi dibuat, jangan langsung dikopas-kopas. Kita jangan mau cepat tapi nggak puguh gitu. Memang kopas enak, kopas selesai. Jadi pikirkan tiap kalimat, tiap kata yang teman-teman cantumkan. Jadi jangan mau cepat tapi nggak puguh gitu.
lebih baik lambat, gitu. Tapi dia konsisten. Misalkan teman-teman 1 hari buat 1 halaman, tapi konsisten. Gitu. Oke, apalagi Ana, silakan. Udah Pak, cukup Pak. Makasih Pak. Ya, nanti Jumat selesaikan ya. Iya, amin. Mudah-mudahan. Tuh. Ada lagi? Makasih ya Pak. Ya. Ana udah, Pina udah, Ayu udah, Mayang udah, Melani udah, Ida udah semuanya ya? Ada yang belum? Lia tadi ada Lia, cuman katanya Ya. nggak ada suara, jadi keluar dulu. Lia, mana Lianya? Silakan teman-teman perbaiki. Jumat jam 8-an ingatkan ya. Gitu. Berarti Ana udah sampai bab berapa, Nak? Halo, Ana. Iya Pak, ini bab 3-nya masih nyicil. Nah, berarti Jumat bisa nggak selesai bab 3-nya? Insya Allah Pak. Nah, berarti Bapak tulisin suka nggak ada laporan. Bapak tuliskan, biar ada laporan Jumat. Ana, berarti bab 3. Gitu. Pina. Halo, Pina. Iya, halo Bapak. Sudah selesai bab mana, Bab Pina? Bab 2, Pak. Nah, ya udah lengkapi sama bab 3. 1 bab 2 bab 3. Jumat sanggup nggak? Insya Allah, Pak. Ayu. Baru sampai bab 2, Pak. Jumat mau sampai bab berapa setorannya? Iya, Pak, gimana? Oke, gimana lagi? Jumat, Putus-putus, Bapak. Jumat, Ayu sanggupnya setorin sampai bab berapa? Sampai bab 2, Pak. 2. Nah, nanti Bapak tulis nih. Melani, Mayang. Iya, Pak. Ya, Mayang Jumat mau beres sampai bab berapa sanggupnya? Bab 3, Pak. Bab 3, awas nih Bapak tulis nih. 1 bab 3. Bagi yang belum, Rida. bab 3, Pak. Bab 3, oke. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. Udah ya semuanya ya? 5 orang ya? Satu lagi siapa yang belum ke sebut? Ini Lia Bapak katanya nggak ada jaringan. Iya, Pak. Katanya susah 1, masuk. 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 5. Bapak sama Ana, Pina, Ayu, Mayang, Rida. Satu lagi siapa? Melani, Pak. Melani. Iya, Melan. Nih, Pak. Ya, Melani. Putus-putus, Bapak. Nggak ada sinyal kalau sore. Melani mau bab berapa Jumat nyetorin? Bab 3, insya Allah. Enggak. Nah, Bapak tulis nih. Nah, kasih tahu Lia ya. Dia kata Pak Taufik mau nyetorin sampai jam bab berapa gitu. Ya, biar cepet ya. Tapi baca dulu, jangan asal-asalan, rapihkan marginnya, lalu mendelainya, kutipannya harus jelas. Jurnalnya kumpulkan dalam 1 folder. Jurnal yang teman-teman kutip, siapkan filenya dalam 1 folder. Gitu ya. Jadi jangan asal-asalan. Bapak, saya mau nanya. Mau jawab apa? Kan saya teh ada apa tuh namanya, kayak teorinya tuh dari skripsi orang, Pak. Nah, tapi skripsinya itu
dipisah-pisah gitu Pak. Misalnya saya ngambilnya dari bab 3, nah cuma ada bab 3-nya aja, jadi nggak satu kesatuan dari bab 1 sampai bab 4-nya. Nah kalau kayak gitu gimana Pak? Nggak apa-apa. Gimana maksudnya? Tidak ngutip dari Ya kan skripsi saya teh gitu. ngambil, ya dari skripsi orang, tapi cuman adanya si satu bab doang gitu Pak, nggak semua skripsinya. Terus gimana maksudnya? Iya, terus saya ngumpulinnya gimana? Ngumpulin filenya. Nggak apa-apa, cuman bab 3, misalnya metode penelitian punya orang, gitu. Jadi nggak di jurnal gitu Pak. Yang dikutipnya itu bagian apa yang dikutipnya? Dari bab 3 si orang itu. Bab 3 itu apa dia? Misalnya kayak prosedur penelitiannya, misalnya kayak gitu. Nah, hati-hati itu. Prosedur penelitian itu dia ngutip lagi kayaknya dari orang lain kayaknya. Tapi nggak ada dari orang lain Pak. Jadi pure punya dianya gitu. Nggak mungkin itu dari pure punya dia. Itu mah kayak kasus Pina tadi artikel. Jadi yang boleh dikutip itu hanya pembahasan dan kesimpulan. Sisanya itu pasti dia ngutip dari orang lain. Berarti nanti saya nyari lagi aja gitu ya Pak? Iya, sumbernya dari mana? Misalkan prosedur penelitian PTK, prosedur penelitian kualitatif, itu pasti dia ngutip dari orang lain. Nggak mungkin dia menciptakan bahwa prosedur penelitian ini, kecuali kalau dia ahli. Kalau dia ahli, bisa jadi. Kalau hanya skripsi, mah kayaknya dia pasti ngutip dari orang lain. Iya Pak. Jadi searching prosedur yang emang dia ngambil dari orang lain aja. Apalagi dari skripsi. Kayaknya skripsi mah harus dihindari, ngutip dari skripsi mah. Lebih baik sekarang mah ngutip ke jurnal, ke buku. Kayaknya kalau ngutip ke skripsi riskan sekarang mah. Jadi itu mah pilihan ketiga kalau nggak ada banget. Kalau masih ada di jurnal, di buku mah lebih baik ke sana. Oke, satu pertanyaan lagi. Semua Pak tutup. Ada yang mau ditanyakan? Cukup? Cukup, Pak. Oke, kalau cukup, ingatkan ya Melani di grup Pak Jumat gitu ya. Gitu, nanti Bapak tagihan ini. Pas, alhamdulillah. Jumat jam berapa, Pak? Ya, ingatkan jam 8-an lah. Oke. Oke. Ya, Pak. Insya Allah. Insya Allah Bapak juga ya. Ya. Sebenarnya Bapak tuh lagi ngajar PPG ini teh. Tiap hari itu mesti 6 jam bersama mereka. Minimal 6 jam. Seperti itu. Ya, tetap semangat. Mahasiswi penerus bangsa, jangan galau, hadapi saja. Seperti itu. Itu juga akan bahagia ketika teman-teman wisuda. Sampai ketemu hari Jumat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Pak.